Jadi terima kasih kesempatan Bapak mengajak saya mengabdi bersama Bapak. Saya saksi bahwa Bapak berjuang sepenuhnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya banyak belajar dari Bapak, terutama di bidang politik, Pak. Banyak yang mengatakan Prabowo sekarang sudah berubah. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan, dia terpaksa berubah. Jadi sekarang Pak Jokowi, kalau saya keliling, saya juga bagi-bagi kaos, Pak. Itu sekarang. Terima kasih sekali lagi, Pak. Contoh kenegarawan Bapak. Saya belajar Bapak, belajar banyak dari Bapak. Meluruk tanpa polo, menang tanpa ngasoraki, menang tapi tidak menyakitkan tapi mengajak. Saya kira ini pelajaran untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan saya seandainya insya Allah mendapat mandat, saya pun ingin meniru langkah Bapak. Saya pun akan mengajak semua unsur untuk bersama kita membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel, bro. Semoga sehat selalu, bro, di sana ya, bersama keluarga. Sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan selalu diluaskan, dilimpahkan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bro dan keluarga khususnya di sana, dan umumnya bagi kita semua. Oke, bro, ada berita ringan yang menarik, ringan, singkat, menarik, dan lucu sebagiannya, bro. Maaf ya, bro ya, sambil guyon. Setelah di beberapa kesempatan Prabowo Subianto ini melontarkan sanjungan-sanjungan ke Presiden Jokowi ya, kali ini ada banyak ya sanjungan-sanjungannya itu di beberapa kesempatan pastinya. Ada yang menyebut Pak Jokowi itu presiden terbaik ya sepanjang sejarah Indonesia mungkin ya. Kalau nggak salah gitu ya beritanya. Tolong dikoreksi kalau salah, bro. Yang pasti Pak Jokowi itu adalah di mata Prabowo itu adalah presiden terbaik ya. Dan kemudian apalagi ya, ada juga yang mengatakan bahwa keberaniannya melebihi jenderal. Luar biasa. Terus apa lagi? Ada banyak lah ya yang pernah dilontarkan sanjungan Prabowo ini kepada Pak Jokowi, yang kesannya menurut kacamata saya itu berlebihan, bro. Khawatir ya kalau terlalu berlebihan, jangan-jangan nanti jatuhnya jadi menjilat ya. Khawatir seperti itu, dan Pak Jokowi juga harus hati-hati ya dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo ini ya oleh Eyang ini. Jangan sampai Pak Jokowinya jadi lupa diri maksudnya dalam konteks jadi tidak waspada gitu ya. Karena Pak Prabowo sebelumnya di kesempatan yang lain pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu suka berbohong dan suka nipu katanya. Luar biasa, saya sih tersinggung ya sebagai bangsa Indonesia. Oke, mungkin tergantung orangnya lah. Yang berbohong ya tukang bohong ya mungkin berbohong ya, tukang nipu ya nipu ya. Tapi kalau kita kan enggak, bro ya. Jadi ungkapan Prabowo ini jadi relevan dengan apa yang sudah dilakukan beliau ya, dengan sanjungan-sanjungan jangan-jangan ya. Itu ada kaitannya ya. Berbohong, menipu. Jadi harus waspada nih yang disanjung, yang dipuji, jangan sampai tertipu atau terbohongi oleh bangsa Indonesia dalam kurung titik-titik begitu ya. Karena harus spesifik lah, karena bangsa Indonesia itu kan sebuah bangsa yang besar ya. Kalau dikatakan suka bohong atau suka nipu kan nggak semua terima ya, bro. Oke, nah jadi Pak Jokowi harus hati-hati.
Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di video awal bahwa setelah sederetan pujian sanjungan disampaikan yang satu ini ke Pak Jokowi, kali ini dalam satu kesempatan kemarin ya, tanggal 6 November kemarin, hari Senin, itu di HUT Golkar ke-59 pada sambutannya Prabowo kembali menyampaikan rasa terima kasihnya yang luar biasa kepada Pak Jokowi. Ya, kali ini beliau menyatakan akan meniru Pak Jokowi terutama pada konteks membagi-bagikan kaos. Nah, di beberapa kesempatan Pak Jokowi juga melakukan yang seperti itu ya, membagi-bagikan kaos. Bahkan ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang nekat menerobos pas pampres saat itu ya untuk bisa ketemu Pak Jokowi dan menerima langsung kaos dari Pak Jokowi. Saya tidak mau bicara tentang pencitraan dan sebagainya, itu mangga silahkan ya, biar Allah yang menilai dan rakyat cerdas mungkin sudah bisa menilai. Harapannya begitulah ya. Oke, berita yang dilansir Jawa Post ya, jawapos.com, sebetulnya ya ada beberapa media yang lain juga memberitakan yang seperti ini, termasuk di channel-channel YouTube ya. Oke, saya bacakan aja ini, Eyang Wowonya lagi apa nih? Mudah-mudahan sehat ya Eyang, sehat selalu ya, dan kuat nanti kontestasi, jangan sampai pingsan di tengah jalan. Amin. Tiru Jokowi, Prabowo. Sekarang kalau keliling saya juga bagi-bagi kaos katanya. Ini judulnya bro. Oke, langsung kita lanjut beritanya. Jawapos.com, baca pres Prabowo Subianto mengaku sudah banyak berubah dibanding pada saat mengarungi Pilpres 2014 dan 2019. Pada periode itu, Prabowo terkenal lebih tegas layaknya seorang prajurit TNI. Namun kini Prabowo lebih banyak bercanda bahkan berjoget. Oke, lanjut bro. Prabowo mengaku kondisi ini tidak lepas dari kekalahan 2 kali dari Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Kondisi itu memaksanya untuk berbenah diri. Mungkin sadar ya. Lalu gimana caranya nih ya supaya jadi presiden sekarang? Oke, karena sudah 2 kali gagal dan yang ketiga ini sangat bersemangat untuk bisa menjadi presiden RI yang ke berapa? 8 ya berarti ya. Iya, 8. Dan kelihatan all out ya Pak Prabowo ini ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu aja Eyang ya. Eyangnya harus sehat dulu ya, dan joget-jogetnya sedikit dikontrol ya. Jangan sampai sedang joget seperti yang sudah banyak sekali bertebaran di platform medsos ya, ada yang sedang joget kemudian pingsan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Eyang tidak ya. Banyak yang mengatakan saya berubah. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan, ya terpaksa berubah, kata Prabowo disambut meriah hadirin di HUT ke-59 Partai Golkar di DPP Golkar Jakarta Barat Senin 6 November kemarin. Jadi sekarang Pak Jokowi, kalau saya keliling saya juga bagi-bagi kaos. Terima kasih sekali lagi Pak. Lanjut Prabowo dengan tawa tipis. Terima kasih apanya ya? karena Pak Jokowi nggak melarang ditiru kali ya. Luar biasa ini lucu nih Eyang ini. Oke, Prabowo mengaku banyak belajar dari Jokowi tentang sikap kenegaraan. Isn't it? Apa iya gitu? Sebab Jokowi mau merangkul rivalnya untuk menjalankan pemerintahan. Contoh kenegarawanan Bapak, saya belajar banyak dari Bapak. Ngurulu tanpa bolo, menang tanpa ngasurake, melawan tanpa teman, mengalahkan tanpa merendahkan, jelasnya. Oleh karena itu, Prabowo berkomitmen meniru sikap Jokowi apabila menjadi presiden selanjutnya. Dia akan menggandeng seluruh pihak untuk bersama membangun bangsa. Menang tapi tidak menyakitkan, tapi mengajak. Saya kira ini adalah pelajaran untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan saya seandainya insya Allah mendapat mandat, saya pun ingin meniru langkah Bapak. Saya pun akan mengajak semua unsur untuk bersama kita membangun bangsa. Pungkasnya,
Pungkas juga nih berita. Oke, di alinea terakhir yang menarik ya. Menang tapi tidak menyakitkan, tapi mengajak. Saya kira ini adalah pelajaran untuk seluruh bangsa Indonesia. Ya, mungkin ya. Ya mungkin bisa jadi pelajaran, bisa juga kan oposisi itu juga perlu ya untuk menjadi kontrol, jadi watchdog ya. Jangan sampai tanpa oposisi kebablasan nanti. Harus ada yang mengontrol, apalagi ketika di alinea terakhir ini menarik bro. Ada nih, coba ya kalimat alinea terakhir nih. Menang tapi tidak menyakitkan, tapi mengajak. Oke. Saya kira ini adalah pelajaran untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan saya seandainya insya Allah mendapat mandat, saya pun ingin meniru langkah Bapak. Saya pun akan mengajak semua unsur untuk bersama kita membangun bangsa pungkasnya. Apa benar bisa jadi pelajaran ya? Adakah yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran ya dari gaya kepemimpinan Pak Jokowi? Ya itu tergantung masing-masing pribadi lah. Kalau bagi saya sih tidak banyak ya pelajarannya. Karena saya lebih merasa bahwa kepemimpinan Pak Jokowi ini gimana ya? Seperti tidak mandiri begitu. Itu pendapat saya. Seperti ada yang di sekelilingnya banyak yang berkepentingan sehingga apa yang terjadi ya begitulah. Saya tidak perlu jelasan lebih rinci. Silakan, banyaklah bertebaran di internet ya berita-berita terkait dengan itu. Tapi yang jelas yang itu kan kacamata yang disampaikan itu adalah kacamata Prabowo ya, bukan tentu tidak harus berlaku secara umum ya. Yang pasti kalau menurut saya didasarkan kepada apa yang disampaikan beliau juga di kesempatan yang lain, bahwa beliau mengatakan atau Prabowo mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini suka berbohong dan menipu, dan senang kalau tipu dayanya itu berhasil. Kurang lebih begitulah, kurang lebih. Coba aja di share lagi ya, itu ada beritanya kok. Nah dengan begitu saya menyarankan ke Pak Jokowi untuk hati-hati ya, karena Pak Prabowo itu kan bangsa Indonesia ya, yang juga bisa kena sifat berbohong dan menipu. So hati-hati Pak Jokowi, jangan sampai tertipu dan terbohongi. Ya itu pendapat saya didasarkan kepada apa yang disampaikan Pak Prabowo sendiri ya, bukan ngarang ya. Oke bro, itu saja beritanya. Berita singkat, lucu, dan cukup menarik menurut saya ya. Dan kita nantikan pujian apa lagi nanti yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Ada sebagian orang mengatakan jilatan apa lagi yang akan disampaikan Prabowo untuk Jokowi. Kita nantikan. Yang jelas bro, sehat selalu di sana, dan semoga Allah selalu meluas lapangkan rezeki bagi bro dan keluarga di rumah di sana, khususnya dan umumnya untuk kita semua ya. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Billahi taufik wal hidayah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.